Baik, saudaraku terkasih, nama saya Lydia Nur Said. Saya penginjil, saya nggak punya jemaat, ya, makanya di depan kita nggak ada pendeta. Kalau pendeta yang tahbiskan biasanya gereja, tapi kita adalah penginjil. Jadi saya sudah menginjil kemana-mana, baik di seluruh Indonesia maupun di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah terpencil maupun ke luar negeri, saudara. Bukan mau gagah dan karena siapa saya, tapi siapa Tuhan kita. Amin. Ya, kalau kita nggak kenal Tuhan kita nggak tahu siapa Tuhan kita, saudara, kita anggap yang penting kita punya agama, punya Tuhan. Ya, berbeda kalau kita mengenal Tuhan kita akan setia. Karena dia terlebih dahulu setia, saudara. Maka itu saudaraku terkasih, saya dulu bukan Kristen, jujur ya. Saudara tahu dari nama Nur Said aja, itu bukan Kristen. Nur itu adalah cahaya, ya. Jadi bapak saya kasih nama Lydia Nur Said. Sebenarnya Lydia Nur Said Bawazir. Bapak saya Arab, ya. Muka saya nggak ada Arabnya, tapi muka saya muka Padang, saudara. Ibu saya orang Minang, ya. Nanti saya akan saksikan karena tadi yang angkat tangan banyak sekali. Dulu saya pernah kesaksian tapi pendek, kalau nggak salah itu hanya kesaksian pelayanan. Tapi bagaimana kasih Tuhan itu yang menjamah hati saya. Adakah di sini di antara saudara orang Madura? Angkat tangan kalau ada? Nggak ada. Ada orang Minang, Padang di sini? Jarang ya. Jadi Madura Kristen itu langka. Apalagi saudara kalau dibilang Padang Kristen, langka. Ya. Bapak saya Madura, Bangkalan, ibu saya Padang Pariaman. Ya. Jadi dua-dua nggak ada garis keturunan Kristen. Ya saudara ya. Tapi karena saya banyak pelayanan kemana-mana terutama Kristen mayoritas di Indonesia Timur. Tapi kalau namanya pelayanan saudaraku terkasih, saya pergi kemana-mana saudara. Orang gak nyangka saya orang Padang. Padahal saya jago bahasa Padang udah lancar saudara, udah biasa. Karena ibu saya pakai bahasa Padang. Bahasa Madura ngerti karena bapak saya orang anak tunggal. Jadi kalau dia bahasa Padang cuma dia cari tukang sate. Dia bisa praktek bahasa Padang sama tukang sate karena dia anak satu-satunya. Bapak ibunya udah gak ada, keluarga gak ada. Dia sendiri orang Madura. Saya pernah tinggal di Madura waktu kecil. Tinggal di Surabaya waktu kecil. Akhirnya besarnya di Jakarta. Karena bapak saya tentara. Ya, dari Kodam 5 Jaya, sekarang dibilangnya Kodam Jaya. Kita tinggal di asrama Kodam. Di asrama ABRI bilangnya ya. Di asrama TNI Angkatan Darat saudara. Bagaimana didikan orang tua begitu keras. Ya, dalam pemikiran saya dulu, jangankan saya, teman-teman artis lain, teman-teman keluarga saya yang lain, dia bilang gini, mustahil orang seperti Lydia Nur Said dan keluarganya Kristen, bisa jadi Kristen itu mustahil. Kenapa? Mereka tahu latar belakang hidup saya bagaimana. Yang tahu saya kecil, ya, kita dari kecil lumayan film, Bing Slamet Sibuk, Si Mamat, ya. Timang-timang anakku saya yang zaman era-era itu tahun berapa itu? Tahun 70-an. Ya. Terus kita terkenal dengan nama grup band The Kids-nya, kakak adiknya. Lydia Imaniar terkenal dengan lagu pertama kali berjumpa denganmu kekasihku. Aku malu. Itu cukup terkenal. Ya. Jangan lihat body sekarang. Dulu botol Coca-Cola. Sekarang Gucci Cina. Ya saudara ya. Jangan lihat sekarang ya. Nah saudaraku terkasih, jadi artis itu enak ya. Diundang orang, dibayar, fasilitas nomor 1, pesawat nomor 1, hotel nomor 1, disambut pejabat ya. Jadi artis itu enak. Coba tanya artis-artis. Makanya banyak orang pengen jadi artis lewat idol-idol ya. Dengan cara singkat pokoknya jadi artis terkenal. Dan sekarang udah ada lomba-lomba seperti itu, dulu mana ada ya. Kita dari kecil digebukin bapak saya, disabet masuk kurungan, ya nggak diskors. Jam 5 subuh bangun, sholat 5 waktu. Jumat guru ngaji datang, ya. Jam 5 tuh udah bangun, habis sembahyang lari pagi sebelum sekolah jam 7. Karena sekolahnya jalan kaki, di dalam asrama ada sekolah untuk anak-anak tentara, ya negeri. Ya, kita jam 5 pagi itu udah bangun, sembahyang, jam 6 tuh lari. Asrama Kodam tuh ada lapangan sepak bola. Lari kita. Supaya kita bisa bagus pernafasannya dan sehat. Akhirnya apa? Sambil lari, kalau tentara kan nyanyi saudara ya. Ada lagu-lagu marsnya, kalau kita enggak.
sambil lari do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu satu napas. Di depan bapak saya berdiri, siap, udah kayak tentara saudara. Ya, ngaji aja kor. Ya saudara, ini luar biasa. Saya kalau ingat-ingat lagi, bapak saya itu luar biasa didik kita. Ya, akhirnya saudara, setelah kita menjadi dewasa, terkenal jadi artis, saudaraku terkasih. Pindah rumah nggak di asrama lagi saudara. Ya, kita menjadi grup band yang terkenal. Di saat terkenal saudara, di saat usia saya saat itu udah 19 tahun ya, zaman-zaman eranya Lydia Imaniar itu 19-20 tahun saudara umur saya, dan waktu itu saudara yang naksir antri. Ya saudara, tapi sama bapak saya nggak boleh pacaran. Hukum apa tuh? Hukum agama. Ya, kita nggak boleh pacaran saudara ya. Suka sama anak saya, kenalan, lamar, kawin. Nah itu yang terjadi dengan adik saya, abang saya. Saya waktu itu dilangkahin adik saya Imaniar kawin lebih dulu. Saya belum menikah. Karena saya punya pemikiran yang suka sama saya juga harus suka dia dong. Ya, ada yang naksir saya, pemain gitar, orangnya ganteng seperti Chow Yun Fat. Ya, namanya Yongki Ramlan. Saya nggak pernah pacaran. Ya, waktu itu saya kenal dia umur 22 tahun. Waktu saya kenal dia itu saudaraku terkasih, saya cuma bilang sama dia, jadi mualaf seiman dengan saya. Saya nggak mau tahu agama dia apa, ya. Dan dia bilang agama saya Papa Buddha, Mama Katolik, adik kakak, ya saudara. Dan tante-tante, om-om, ada yang Muslim, agama saya Garuda Pancasila katanya. Saat itu saya coba bilang, jadi mualaf, tinggalkan imanmu dan ikut seiman dengan saya, baru boleh bilang sama bapak saya kalau kamu suka sama saya dan kita boleh pacaran dan menikah. Oh saudaraku terkasih, ternyata gak mudah ya. Gak mudah saudara. Saat itu waktu dia bilang begitu saudara, dia cuma kenalkan satu nama, namanya Yesus Kristus kepada saya. Saya bilang saya tahu Yesus Kristus. Itu nabi saya ke-24. Manusia biasa kok bisa mati. Lapar, tidur, haus, ngantuk. Bisa dia manusia biasa. Nabi saya juga. Saudara, ini tidak mudah. Saudaraku terkasih. Debat tidak menyelesaikan. Karena ternyata Yongki sendiri, saudara, ngakunya Kristen. Gak pernah ke gereja. Dibaptis juga belum pernah. Ternyata memang latar belakangnya Buddha. Tapi dia sekolahnya di BPK Penabur. Sekolah Kristen dari TK. Disekolahkan orang tuanya di Tasikmalaya. Yang paling menurut orang tuanya yang paling cocok ya Penabur gitu loh. BPK Penabur. Ya, dulu SDK ya. Sekolah Dasar Kristen, SMPK, SMAK gitu loh, sekolah Kristen. Dia di sekolah situ. Dia kenal nama Yesus dari sekolah itu saudara. Ya, luar biasa cara Tuhan saudara lihat. Ya, caranya Tuhan. Saya gak tertarik. Pergumulan saya berapa lama? 3 tahun. 3 tahun saya tolak terus Yesus. Saya tolak. Setiap Yongki nginjilin saya ngaji dulu dalam hati. Tolak dulu saudara ya. Tapi ternyata saudara caranya Tuhan ajaib. Waktu saya udah gak mau diinjilin saudara. Tapi saya mempunyai pemikiran, penasaran. Hati saya penasaran. Betulkah Isa Al-Masih itu kata Yongki? Ya, kata Alkitabnya dia bangkit, mati dan bangkit. Yesus itu, Isa Al-Masih itu mati dan bangkit dan terangkat ke sorga. Katanya janji akan datang menjemput kita yang setia. Itu kata Yongki. Dia bilang begini, saya kalau mati gak bisa bawa kamu ke sorga. Ya, doa kamu gak sampai kepada saya. Kalau di dalam agama saya yang meninggal, kita harus mendoakan ya. Doa kita sampai, makanya kalau ada yang murtad di dalam keluarga saya atau termasuk seperti saya, kita ini dibuang, dibunuh boleh. Karena udah gak sampai doanya. Kuburan udah gak terima. Ya saudara, cuma Kristen yang tidak mendoakan kuburan. Ya, karena hubungan orang meninggal sama orang hidup udah gak ada hubungan saudara. Ya, maka itu saudaraku terkasih, waktu Yongki bilang ya, cuma Yesus yang bangkit dan hidup. Dia berjanji akan datang kedua kali. Dibuka nama saya ayatnya saudara.
Saya waktu itu enggak terima, tapi ayat itu yang dia ngomong tertancap di hati saya. Makanya saudara, penginjilan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berita kabar baik tidak akan pernah sia-sia. Karena Roh Kudus bekerja, amin. Apalagi dibarengi dengan doa, ya. Saudara, Yongki doakan saya juga doain dia kencang-kencangan sholat saya. Ya, saya kencang-kencangan sholat saya, sembahyang saya supaya dia juga ikut agama saya. Ya saudara, saya bilang gak akan jadi dan jangan pernah bapak saya tahu kalau kamu suka sama saya, apalagi kamu tidak seiman. Nah saudara, apa yang terjadi? Allah bekerja. Saya penasaran, saya pinjam Alkitab dari tetangga, maka saya waktu itu pinjam Alkitab. Saya buka-buka gak ada yang saya ngerti, saya pulangin lagi saudara. Ya, saya mau cari ayat yang Yongki ngomong. Tapi waktu saya buka kitab saya, saudara, surat 9 di dalam kitab saya bahasa Arab itu. Dikatakan di saat Isa Al-Masih dilahirkan, di saat ia meninggal, di saat ia dibangkitkan. Cuma Isa Al-Masih yang lahir, mati dan bangkit. Yang lain innalillahi enggak pernah bangkit. Ya, Yesus mati dan bangkit. Dan terangkat ke sorga. Bukan saksi dusta, karena seluruh yang menyaksikan dunia ini tertulis di dalam Alkitab. Yang menyaksikan kedatangan kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan terangkat Yesus ke sorga, itu ada saksi hidup yaitu Alkitab itu sendiri. Saudaraku terkasih, bersyukur saudara karena kasih Tuhan saya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hari ini saudara, saya berbicara tentang kasih. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin saya terima Yesus. Saya mau naikkan satu pujian dulu. Ya, pujian ini berjudul Kasih. Saya persilakan. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Oh, mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih itu lemah lembut, kasih tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi,
kasih. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Oh, mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Amin, haleluya. Amin saudara. Luar biasa kalau saya ingat lagi. Waktu saya belum Kristen, album ini saya sudah rekam saudara. Di dalam album Lydia Imaniar. Yang ironi itu. Terlalu banyak peristiwa yang. Itu album ke-1. Yang kedua baru Prahara Cinta. Di dalam album ironi itu ada lagu ini. Lagu kasih. Orang pikir semua Lydia Imaniar itu Kristen. Apalagi nama saya udah Lydia. Ya, waktu banyak orang kasih saya waktu itu surat, modelnya surat kan dulu belum ada multimedia yang lain ya. Dia bilang, Kak terima kasih ya lagu ini sudah jadi berkat. Lah mati saya kok jadi berkat gitu ya. Terus ada yang nulis lagi, Kak terima kasih ya saya yang jarang ke gereja sekarang jadi ke gereja karena lagu ini memotivasi saya. Lah hati saya apa hubungannya nih lagu ya? Saya gak ngerti karena apa? Coba saudara perhatikan waktu saya nyanyi tadi. Bapakku kerap berkata bila kau hidup mengasihi sesama. Nah bapak saya punya anak 6. Anak tentara 4 laki 2 perempuan, saya sama adik saya perempuan. Ini kerjanya tiap hari berantem gulet. Saya aja main sepak bola saudara. Ya, saya penjaga gawang di antara 6 saudara ini. Bapak saya udah capek 6 anak ini bandelnya minta ampun saudara ya. Waktu dikasih lagu untuk rekaman, itu bapak saya harus memilih 12 lagu di antara 300 lagu. Lagu ini kepake karena bapak saya dengerin kan satu-satu. Bapakku kerap berkata, dia kasih ke anaknya masih modelnya kaset pita. Nih dengerin nih bagus nih kita rekam aja nih. Sesuai permintaan produser di antara 300 lagu udah disensor, ini bagus nih lagu. Karena bapak saya bilang, ini kamu badung bandar semua nih bagus nih. Bapakku kerap berkata, dia kira bapakku tuh dia, bapak saya. Ya, dia nggak ngerti bapakku tuh bapak sorgawi. Dia kira ini nasihat bapak-bapak beneran saudara. Maka direkam, lagu ini direkam saudara ya. Direkam dan secara universal semua orang suka. Ya, bukan agama Kristen ada yang suka. Tapi begitu saya udah jadi Kristen terus saya
nyanyi di gereja melayani. Wih, vokal group, choir gereja pada nyanyi lagu ini. Baru saya mengerti ini lagunya Kristen, ternyata ada di firman Tuhan di suratan Korintus, saudara. Ya, bahasa kasih ya, bicara tentang kasih, saudara. Nah, saudara, banyak hal-hal yang di luar pikiran saya. Ternyata Tuhan tuh udah nyaplok saya gitu, udah mempersiapkan saya untuk saya jadi anaknya. Di antara satu keluarga, coba saudara bayangkan nama saya aja Lydia. Ya, ada di Kisah Para Rasul 16. Ya, kenapa bapak saya kasih nama Lydia? Nah, ada ceritanya. Itham paling besar. Itham itu pemain trompet abang saya. Ya, Itham Nur Said. Itham lahirnya Idul Fitri, kasih nama Itham. Lahirnya Idul Fitri. Anak kedua namanya Ilham. Tahun depan Idul Fitri sama, beda bulannya aja sama. Lahir Idul Fitri lagi karena dengar azan Allahu Akbar walillah ilham. Kalau takbir besok denger ini, ya kan? Itu kan takbirnya Idul Fitri. Lahir Ilham, lahir dikasih nih namanya Ilham. Waktu bapak saya mau merebut Irian Barat, maksudnya perang untuk Irian Barat diambil sama lainnya, saudara. Irian Barat waktu itu namanya. Bapak saya berjuang Trikora, dia berangkat ke Papua. Dia bilang sama ibu saya, nanti kalau lahir kasih nama Lydia. Saya tanya, apa bah? Saya panggil bapak saya Abah. Apa sih artinya bah Lydia? Nggak ada artinya, saya suka aja nama Lydia. Nggak ada artinya nama saya. Ya saudara, Imaniar supaya beriman. Adik saya Imaniar. Isnan Irwan jadi anak yang soleh dan anak yang baik. Itu ada artinya. Lydia nggak ada artinya. Tapi saya terus, saudara, Lydia ini, nama ini jadi Kristen, saya nggak perlu istilah kata, nggak usah ganti-ganti nama lagi, saudara. Ya, saya suka nama Lydia, ya udah, saudara. Untung nama saya bukan Aminah, ya kan, repot banget ya, saudara. Pelayanan kemana-mana, malah dicurigain lagi pakai nama-nama itu. Nama saya udah Lydia aja, saudara. Ya, nah, saudaraku terkasih, kalau lihat seperti ini luar biasa cara Tuhan bekerja. Apa yang terjadi, saudara? Kita buka dulu karena tadi kita kita sudah sama-sama dengarkan lagu berbicara tentang kasih, ya. Saudara, di dalam firman Tuhan kita buka ayatnya, saudara. Suratan Yohanes 12. Saya baca ayat 9. Kita berbalasan, saudara, ya. Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Yohanes 12 ayat yang ke-9, saya baca, saudara, ayat yang ke-10, nanti ayat yang ke-11 kita bersama-sama. Sorry saudara. Bukan Yohanes, Roma. Saya salah baca. Roma 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Roma 12 ayat 9 sampai ke 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara, kalau kita lihat, saudara, firman Tuhan ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Bicara berpura-pura, saudara, ya. Terkadang kita suka ketemu teman kita yang bermuka dua, saudara, ya. Ada gula, ada semut, di mana kita berlebihan, mungkin di mana kita jadi orang yang cukup dikenal, di mana kita mempunyai pekerjaan yang baik, ya, saudara, dan lain sebagainya. Ada gula, ada semut, saya bilang, ya. Di mana mereka membutuhkan kita dikerumuni banyak orang-orang yang tapi kita tidak tahu sebagaimana hati dia. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan, saudaraku terkasih, ya. Saya kenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Saudara, itu dididik Tuhan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Dan bersyukurnya sama Tuhan, di dalam iman saya yang lama, saudara, bapak saya sudah kasih tahu, mendidik saya. Memang untungnya dulu tuh ya, bedanya bukan untungnya, bedanya. Dulu kalau kita berbohong tuh dibilangnya dosa kecil. Ya,
Dosa kecil tuh ada beberapa dosa-dosa yang katanya kecil. Dosa besar tuh zina, bunuh gitu loh saudara. Jadi dosa ada besar ada kecil. Ya. Nah di Kristen nggak ada itu, nggak ada. Ya dosa is dosa saudara. Ya jangan berdosa. Ya kita nggak boleh berdosa karena iblis itu bapak kita saudara. Kalau kita berdosa. Jadi saudaraku terkasih, betul-betul firman Tuhan mengajarkan kita nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Ya saudara, dosa is dosa. Nah saudara, di saat itu saudara, di saat saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat nih ya. Saya waktu itu nggak langsung memang Yongki injilin saya karena Yongki ganteng. Terus saya jatuh cinta, saya mikir-mikir udahlah saya gadaikan iman saya. Saudara tahu ada beda orang bicara gini, gadaikan iman. Karena nanti kalau udah gak cocok saya balik lagi ke iman semula. Itu cuma digadein imannya. Ya, sama juga orang yang jadi Kristen ada yang begitu. Ya, gue udah cerai ini sama laki gue, gak cocok sama keluarganya. Udah deh gue balik lagi ke iman semula. Nah saudaraku terkasih, saya sebelum kenal Yesus saya sudah pertimbangkan hal itu lebih jauh. Ya, karena diajarkan di dalam kekristenan pernikahan tidak main-main. Ya, pernikahan itu kudus, pernikahan itu sakral. Ya, saya belum tahu siapa Yongki. Ya, tapi saat itu saya percaya Yesus Tuhan saya adalah Allah yang memelihara segalanya. Waktu saya kenal Yesus saudaraku terkasih, saya jujur aja saya katakan sama saudara, saya nggak kenal pendeta, nggak tahu gereja. Jadi waktu saya bilang sama Yongki, saya bilang saya mau jadi Kristen. Penyebabnya apa? Dia cuma lihat kitab saya di dalam yang bahasa Arab itu yang saya stabilo. Ya, banyak ayat-ayat yang membuat dia juga akhirnya belajar kebenaran lewat dua kitab ini. Ya, saudara. Makanya Yongki akhirnya sekolah Alkitab. Ya, karena dia nggak mau nanti banyak yang nanya dia nggak bisa jawab. Dia sampai sekolah Alkitab, sekolah suami saya di Tiranus Bandung. Ya, ambil MTH, saudara. Saudaraku terkasih, saya bersyukur saat saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya tidak pernah mau main-main. Karena saya bilang, saya cari sorga gak main-main. Karena Yesus yang menjanjikan sorga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, artinya Bapa yang di sorga. Kita gak akan sampai ke sorga tanpa melalui aku, kata Yesus. Amin. Jadi sia-sia iman saya tanpa pengenalan akan yang punya sorga. Maka itu saudaraku terkasih, saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat segenap hati saya. Saya bilang sama Yongki, waktu itu saya belum diusir. Saya bilang sama Yongki, saya mau jadi Kristen. Jalan satu-satunya dibaptis. Saya pinjam Alkitab dari tetangga yang saya bilang tadi, saudara. Ternyata Alkitab ditemuin sama bapak saya. Itu yang kedua kali saya pinjam Alkitab. Yang terakhir ditemuin bapak saya. Belum jadi Kristen nih, saudara. Diusir dari rumah. Bapak saya bilang, malam ini kau bukan anakku lagi. Aku tidak punya anak namanya Lydia Nur Said. Bapak saya serius, udah bagus saya gak dibacok saudara. Saya keluar dari rumah, umur saya 22 tahun. Keluar dari rumah 3 tahun kemudian, baru saya ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Belum menikah. Waktu itu saya selidikin sendiri, saya cari jawaban sendiri, saya doa dengan cara saya. Ya, saya gak tahu siapa yang harus saya temui waktu itu. Saya bingung saudara, saya gak mau ketemu sama Said A, Said B, baik ustadz, baik pendeta, saya gak mau. Bilang ini kepengaruh sama Kristen, yang ini bilang jangan. Ya saudara, yang terjadi saudara, saya percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Kenapa saudara? Karena yang saya tanya adalah kalau mati saya kemana? Itu yang saya tanya, itu dulu. Saya kalau mati kemana? Ada jaminan gak saya masuk surga? Betul gak Yesus itu ke surga? Apa ini cuma dongeng, apa ini cuma cerita? Saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Kitab saya pun mengaminkan bahwa Isa Al-Masih akan datang kedua kali. Imam Mahdi, Hakim yang Maha Agung, namanya Isa Ibnu Maryam. Isa Al-Masih yang disebut, gak ada nama lain. Ya, akan datang kedua kali Isa Al-Masih, gak ada nama lain saudara. Maka saya percaya Yesus Tuhan adalah Juru Selamat yang akan menjemput saya. Saya sama Yongki, saya bilang, saya mau jadi Kristen. Kata Yongki syaratnya dibaptis. Ya saya mau dibaptis. Ya udah bareng aja, saya juga belum pernah dibaptis. Ya udah kita berdua cari gereja. Ya kita berdua cari gereja sama-sama dibaptis.
saudara, luar biasa. Rupanya Yongki mengaku dia belum pernah dibaptis, memang iya. Karena keluarganya Buddha, ya, dari latar belakang Buddha yang bukan percaya Yesus, saudara, ya. Nah, saudaraku terkasih, saya bersyukur saya akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya. Dari situ saudara, saya bilang sama Yongki, umur kamu berapa Yongki? Saya 28, saya 25, repot-repot yuk kita kawin aja. Saya yang ngajakin kawin, bukan dia lagi yang ngajakin kawin. Saya menikah, ya, cuma pemberkatan tanpa pesta, ya, tanpa pesta. Yang penting sah pemberkatan. Lebih penting lagi pakai baju pengantin memang, pakai baju slayer, ya. Waktu pemberkatan nggak ada satupun teman artis yang saya undang, ya. Cuman orang tua Yongki yang sudah janda, saudara, sama adik kakaknya, sama tukang foto. Rupanya berita saya masuk tabloid. Lydia Nur Zahid menikah pemberkatan di gereja. 3 tahun gak dicari bapak saya, dibaca bapak saya lewat koran itu. Bapak saya baca marah dong. Diusir 3 tahun kemudian jadi Kristen. Kawin di gereja. Dicari. Saya ditangkap sama bapak saya. Lagi tidur enak, ibu saya bertamu. Dan dia bilang, Lydia keluar. Saya bilang, Umi aja yang masuk. Duduk dulu sabar. Najis katanya, haram injak rumah orang Kristen. Kau sudah murtad, kau sudah jadi Kristen, kau bunuh bapakmu, sekarang bapakmu di mobil stroke karena kau jadi Kristen. Saudara, didengar bapak saya stroke, saya lari ke mobil. Ya, saya peluk bapak saya dari belakang karena dia duduk di samping supir. Abah saya bilang, tiba-tiba mobil starter, saya dibawa lari. Mobil ditancap saudara, suami saya ditinggal. Tinggal suami bingung, baru kawin seminggu, istri dibawa lari. Ya, ini kenyataan loh. Ternyata bapak saya turun dari mobil sehat, gak stroke, pura-pura stroke. Supaya saya bisa diculik. Di rumah itu teralis gembok garasi mobil kan dari besi. Itu digembok sama rantai gede sama gembok besar. Dan saya gak ada harapan bisa kabur. Malam itu saya disidang. Semua kumpul besok pagi. Seluruh keluarga besar ibu saya datang mau tahu saya ini supaya saya bisa pengaruhin kembali ke iman semula. Semua sampai pulang saya nggak jawab, saya nggak mau bikin keributan. Paman saya cuma bilang Kristen tuh begini, Yesus tuh begini, saya cuma dengerin aja. Dan saya berharap mereka cepat pulang, ternyata mereka udah nggak bisa lihat saya. Dia lihat saya bertahan, tidak sangkal Yesus, mereka pulang semua. Tinggal bapak saya ambil samurai. Di kaca ada 3 samurai koleksi bapak saya. Ambil yang paling besar, dia bilang Lydia berlutut. Saya berlutut saudara. Saya udah tahu akibatnya apa kalau kita murtad. Dan bapak saya gak main-main. Dia usir saya 3 tahun, dia gak pernah cari saya. Saya mau makan mau enggak terserah. Mau tinggal di mana terserah. Untung saya penyanyi terkenal, saya bisa cari duit. Karena saya manajerin The Big Kids dan Lydia Imaniar. Ya saudara, ya diusir saya gak pusing. Tapi waktu itu saudara, waktu bapak saya bilang Lydia berlutut, saya berlutut. Hari ini kau mati aku masuk penjara, yang penting gak punya anak Kristen. Memang gak semua orang tua seperti ini saudara. Tapi ini bapak saya, waktu saya disuruh berlutut, saya berlutut. Dia pegang samurai, hitungan ketiga kau mati. Dia minta saya jawab, murtad tinggalkan Isa Al-Masih. Dia hitung 1, saya berdoa, Tuhan Yesus kalau mati rumah saya di sorga. 2, Tuhan Yesus kalau saya mati, kalau saya hidup, pertemukan saya sama Yongki. Karena baru seminggu kawin sudah mau dibacok ini Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, mengadu sama siapa lagi. Saya bilang Tuhan udah kau persatukan, yang sudah kau persatukan Tuhan. Saat ini saya mau dipisahkan dengan bacokan. Pertemukan saya sama Yongki. Karena janjimu itu ya dan amin, yang sudah engkau persatukan, tidak akan manusia bisa ceraikan saya. Saudaraku terkasih, begitu bilangan ketiga, saya tetap merem. Saya sedikit pun gak takut, gak keringet dingin. Ya, benar-benar saya percaya kalau mati rumah saya di sorga gitu aja saudara. Saya tidak akan sangkal Yesus. Dan bapak saya waktu tanya, Lydia kau mati aku masuk penjara, yang penting aku tidak punya anak Kristen. Saya mau dengar, kau tinggalkan imanmu. Saya bilang apa, sekalipun mati tidak akan tinggalkan Tuhan saya. Saya ngomong gitu sambil saya berlutut. Makanya bapak saya makin ganas dia, makin geram. Waktu itu saudara, saya bilang begitu bapak saya mau bacok saya hitungan ketiga, malah dia jatuh karena ditomplok paman saya. Kan saya merem gak tahu kejadiannya. Rupanya paman saya dari Medan,
datang mendarat malam. Pas caranya Tuhan. Saya nggak sempat dibacok, paman saya udah tomplok. Dipegangin tangannya, Lydia lari. Kalau nggak kau mati. Paman saya bantuin. Udah dipegang lah ceritanya tangan bapak saya ini. Saya lari saudara ke depan digembok besi. Saya lari ke lantai 2 kamar saya. 2 malam saya dikunci sama ibu saya untuk menyelamatkan bacokan bapak saya. Ibu saya kuncinya dikantongin. Gak ada pintu keluar. Malam kedua saya terjun dari jendela dan melarikan diri. Jadi buronan. Saya temuin suami saya dalam keadaan hujan deras, kaki kena beling, terjun dari lantai 2,5 kamar saya. Saya selamat, saya kabur ke Bandung dan Tasikmalaya menyelamatkan diri. Baru 1 minggu, artis lain honeymoon, kita jadi buronan. Ya, tapi iring Yesus kita harus alami. Jangan saudara pikir, saya banyak nih denger ya promosi Kristen kita bilang ya. Promosi Kristen, jadi Kristen itu enak loh, diberkati. Datang ke gereja naik motor, ntar pulangnya naik baby Benz deh. Ada loh saudara, kayak begitu ada. Datang deh ke gereja, nanti rumahnya kan tuh gubuk. Ntar rumahnya jadi beton, jadi gedung ya. Lihat tuh orang-orang Kristen diberkati, gereja bagus-bagus. Saudaraku terkasih, promosi Kristen. Dia gak tahu seperti apa yang saya alami. Dia gak tahu seperti orang-orang lain yang menjadi Kristen sungguhan yang dialami. Penderitaan-penderitaan yang kita lalui saudara. Sekalipun itu penderitaan kecil di mata kita. Dibandingkan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Ya saudara, maka itu saudara, saat saya baca firman Tuhan ini menguatkan iman saya saudara. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita mengasihi Yesus jangan berpura-pura saudara. Ya. Karena Kristen lagi ngetop. Ya. Oh karena Kristen lagi populer. Karena Kristen lagi mode. Ya. Kita ikut Yesus aja. Apa yang lagi mode kita ikutin aja. Ya. Caranya begini ikutin aja saudara. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Nah saudara. Bicara kasih, ya. Dikatakan di sini hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini saudara, nggak mudah. Saya sudah dimaki, saya sudah dibuang, saya sudah mau dibunuh, saya sudah jadi buronan. Apa yang saya lakukan? Tetap menjadi berkat. Nama Yesus yang ditinggikan. Kenapa saudara? Karena di saat saya pengen menginjili keluarga saya yang sudah memusuhi saya. Kalau saya gak jadi berkat. Ngomong kasih kemana-mana tapi keluarga dimusuhin. Saya tetap datang hari lebaran. Saya bikin kue sendiri, lapis legit, lapis Surabaya bakar sendiri. Bikinnya aja lapis legit 4 jam. Lapis Surabaya bawa sendiri. Setiap tahun lebaran saya datengin. Diambil sama bapak saya, dia bilang gak boleh masuk. Dia keluar, saya terima. Dia buang depan saya ke tong sampah, dalam hati saya, mak dibuang ke tong sampah. Ya, pergi kau bukan anakku. Itu bapak saya. Kenapa saya datang berani lebaran? Lebaran gak boleh bacok anak. Habis puasa kan? Hari yang kudus kan? Ngumpulin kemenangan 30 hari. Masa mau bacok saya? Itu hikmat namanya. Ya, saya datengin. Udah habis itu saya ngilang lagi. Tahun depan nih, malam takbiran lebaran, datengin lagi. Dia cari saya gak ketemu. Ya, emosi gak bakal ketemu saya karena saya udah kabur ke Bandung, Tasikmalaya. Lebaran datengin lagi. Tetap gak diterima. Ini saudara gak mudah, saudara ya. Karena dikatakan di sini saling mendahului dalam memberi hormat, apalagi ini orang tua. Ya, sekalipun kita gak salah, tapi kita disalahin, tetap kita harus menghormati orang tersebut. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini firman Tuhan saudara. Ya, di dalam Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan mengutuki orang yang sudah menganiaya kita. Jangan mengutuki hidup kita. Kenapa sih kita begini terus nih? Jadi Kristen kok gak enak ya? Kok jadi Kristen kita nih rasa-rasanya kok bener-bener nih kutukan orang tua saya ini bener terjadi. Saya enggak. Saya bilang ya, bapak saya bilang, orang tua saya, keluarga, abang saya bilang gini,
lu kawin sama Yongki, gue sumpahin gak dapat keturunan. Buktinya brojol tiap tahun gak pakai KB bisa 6 anak saya. Sumpahnya nggak kejawab saudara. Karena Allah saya bukan Allah yang mengutuki, amin. Allah saya Allah yang memberkati. Ya, beri kemuliaan dulu bagi Tuhan ya saudara. Ya, saudara harus yakin kalau ada orang emosi sama saudara di pinggir jalan nih ya. Saya pernah saudara ya, lihat orang orang naik mobil gitu mungkin motornya nyenggol dikit si naik motornya emosi ngeludahin tuh. Saya lihat tuh orang nih diem aja ya. Yang nabrak si motor dia yang emosi. Saya bilang dalam hati saya ini orang bisa jadi berkat ya. Bukti dia gak ngebales, gak emosi. Tidak mudah memang saudara. Nah saudaraku terkasih, apa yang saya lakukan? Lebaran gak diterima ya udah. Suatu saat saya dengar, saya cuma berdoa. Tuhan Yesus selamatkan keluarga saya, jangan ambil nyawa mereka. Jangan ambil mereka sebelum mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu doa saya saudara. Jangan meninggal dulu deh sebelum dia terima Yesus. Itu doa saya. Dan bapak saya umur 75 tahun. Waktu itu sempat masuk rumah sakit cuma darah tinggi. Ditelepon sama abang saya, Lydia, Babe masuk rumah sakit. Dikabarin sama abang saya. Yang lain sih enggak, abang saya ini aja ngabarin yang paling gede. Saya datang kan ke Karoles. Karena VIP boleh tengah malam datang. Saya bilang saya dari Bandung. Saya datangin bapak saya kebangun kan. Abah baik, baik. Udah san ngobrol segala macam, dia gak ngomong soal agama. Waktu saya mau pulang saya bilang, Abah boleh Lydia berdoa? Oh boleh dong. Lydia tapi pimpin agama Kristen boleh? Boleh. Dengan begitu bapak saya berarti sudah menerima doa saya dalam agama Kristen. Saya doain, saya pulang. Suatu saat saudara bapak saya di rumah sering ngigo, sering ngimpi, saya gak tahu caranya Tuhan. Ibu saya yang bilang ke abang saya lagi, abang saya telepon saya, Lydia, kenapa? Tuh Babe kalau telepon, kalau tidur, nih gue telepon ngasih tahu nih, kenapa? Ngigo terus, ngigo apa? Lydia gitu. Anaknya 6 yang disebut Lydia terus. Ibu saya marah, ya, udah sana cari Lydia sana, nyari Lydia mulu, gitu saudara. Padahal selama ini kan nggak pernah kayak gitu. Bapak saya diizinkan ketemu saya, ke rumah saya, ya, di rumah saya saudara. Setiap dia mau makan, dia apa saya doain dulu. Ya, dia tidur saya doain. Dia pulang seperti biasa, sehat saudara. Suatu saat bapak saya bilang, Lydia, Abah mau tanya soal Isa Al-Masih. Dalam hati saya, puji Tuhan. Apa yang Abah mau tanya? Apa yang Abah mau tanya? Dia bilang gini, koniki wis tak kamplengi teko meneh. Kamu ini wis udah tak gamparin masih datang lagi. Siapa Isa Al-Masih itu? Artinya saudara bisa membuat kamu begitu, bisa membuat kamu sabar. Udah tak usir, udah segala macam. Saya mau tanya, ajaran Isa Al-Masih memang saya simpati. Cuma siapa Isa Al-Masih? Saya sampai Yongki jelaskan, terus dia bilang, bolehkah aku dibaptis? Oh boleh. Ayah saya dibaptis. Ya, bapak saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudaraku tuh kalau kita lihat ya saudara, pelayanan seperti saya sempat off melayani ke pedalaman seperti ini selama hampir pandemi ya, selama pandemi. Ya, tapi kalau udah nggak pandemi, saya udah niat pergi lagi pelayanan, ya ke Kalimantan, kebanyakan ke NTT juga. Karena orang bilang gini, kenapa sih Mbak Lydia perginya justru bukan ke daerah-daerah tanda kutip yang mantan agama Mbak Lydia gitu loh, menginjil. Oh bukan gitu caranya. Ini justru yang udah Kristen murtad ini yang perlu kita tarikin lagi. Ya, udah menerima anugerah, dia buang sia-sia. Kenapa? Keturunan, Kristen keturunan. Ya, merasa udah jadi Kristen terus hidup susah nggak kuat, saudara. Ya, nah ini ya saudara, kita perlu doakan, dukung ya saudara, supaya banyak jiwa tidak banyak yang murtad hanya karena susah nggak bisa makan. Ya, saudara, hanya karena susah hidupnya nggak ada listrik. Akhirnya tinggalkan Yesus ya. Baik, satu pujian yang indah. Kalau saya bisa memperkenalkan di foto-foto tadi keluarga saya bukan karena saya hebat, bukan. Semua karena doa. Jadi jangan pernah saudara lupakan doa untuk keluarga kita, terutama yang belum percaya. Terutama mungkin sudah percaya tapi gak mau gereja. Sudah percaya tapi gak mau dengar firman Tuhan. Ya. Satu pujian, dia hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, saya persilakan.
rasa gelisah di hatiku, bila kelam kabut tak menentu hidupku. Ku ingat masih ada seorang penolong bagiku. Yesus tak pernah jauh dariku. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ku ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan aku, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Ia hanya sejauh doa. Kekuatan kita adalah doa, saudara. Itulah kekuatan dari orang percaya. Bila ku rasa gelisah di hatiku, oh bila sengsara menimpa keadaanku, ku ingat Yesus takkan pernah jauh dariku. Dia selalu pedulikan aku, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Yesus hanya sejauh doa. Amin, amin. Mari kita berdoa, saudara. Siapa yang hari ini mendapat berkat, boleh angkat tangan. Kita sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan.